Aku berharap ibu dan ayah bisa menjadi orang tua yang selalu kamu ceritakan dan kamu banggakan. Kok kayak gini, hamil ternyata sesusah ini. Shock. Perkenalkan, nama saya Yuni Saptandari. Saya tinggal di daerah Surabaya Selatan. Saya adalah ibu dari 3 orang putri. Nama aku Khairina Wulan Nurbianti, biasa di sini dipanggilnya Wulan. Saat ini aku sebagai calon ibu. Namaku Anissa Ramadhani, aku tinggal di Sidoarjo. Aku seorang ibu dari 1 anak perempuan. Putri pertama saya namanya Tessa Wening Sulistiandari, yang kedua Marsha Phoenix Zakia, yang ketiga Laras Kinasih Lituhayu. Nama anakku Alesya Almahira Subekti. Sudah, tapi belum bisa dibagi ya. Arti nama anakku penjagaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah untuk kami berdua sih senang ya, karena untuk anak pertama ini buat kami, mau itu laki-laki atau perempuan, kami menerima dengan lapang dada kayak gitu. Menjadi seorang ibu adalah hal yang sangat menyenangkan, suatu pengalaman yang mungkin yang tidak semua orang itu bisa mendapatkan anugerah seperti yang saya dapat. Saya bisa menjadi seorang ibu, bisa melahirkan, bisa mendidik, bisa memberikan kasih sayang dengan dititipin putri-putri saya. Rasanya sangat nano-nano ya, ini menggembirakan sekali soalnya ini hal yang aku nantikan. Seneng, tapi ada rasa takut juga. Seneng ya karena tahu sendiri ya, sekarang banyak orang tua yang menginginkan anak tapi masih belum diberi kesempatan. Tapi ya ada takutnya juga, takut nggak bisa membesarin mereka dengan baik, ngedidik mereka dengan baik. Jadi ya sekarang ini masih sama-sama belajar untuk menjadi ibu yang lebih baik, belajar cara mendidik anak, seperti itu. Iya, pastinya ngeluh, kok kayak gini, hamil ternyata sesusah ini, kayak gitu. Tapi ya disyukuri aja, dijalani, karena memang ini prosesnya untuk punya anak seperti itu. Bersyukurnya aku nggak pakai nunggu lama ya, soalnya setelah menikah aku langsung dapat rezeki anak. Pada saat menikah, bulan berikutnya alhamdulillah saya sudah hamil. Tapi memasuki bulan ketiga saya mengalami keguguran. Pada saat itu saya masih bertugas di UPBU Cilikriwut. Keguguran, selang berapa bulan, 3-4 bulan saya hamil lagi, lahirlah Tessa. Shock karena pada saat itu saya masih bertugas sebagai controller aktif ya. Pada saat itu kok ada bercak darah kan, waktu itu. Saya mungkin saya juga kurang baca atau gimana. Setelah itu saya ke dokter dan disuruh bed rest. Dalam bed rest itu pendarahannya makin menjadi dan saya dirujuk ke rumah sakit. 4 hari saya di rumah sakit, diperbolehkan pulang. Pada saat di rumah pendarahannya makin hebat dan besok paginya kuretasi pembersihan di dalam. Lebih berhati-hati dalam menjaga kehamilan. Waktu itu masih kalau usia kandungannya waktu itu 10 minggu, masih sangat muda dan waktu itu
Untuk kehamilan yang keguguran itu saya tidak mengalami tidak mengalami yang namanya mual, muntah, itu enggak ada sama sekali. Enak sekali. Jadi saya tetap bisa naik turun tower dengan seperti orang tidak hamil. Itu. Anak pertama saya alhamdulillah sudah menjadi ASN di UPBU Bau-Bau. Anak kedua saya sekarang masih kelas 2 SMA. Kelas 12, dan anak ketiga saya kelas 5 SD. Anak kedua dan ketiga masih tinggal sama saya. Jelas ada. Pasti ada, semua orang tua merasakan kalau jauh dari anak itu ada rasa khawatir. Ada rasa nggak bisa mengawasi mereka. Ada kekhawatiran itu, pasti ada. Alhamdulillah sekarang tuh menurut saya komunikasi sangat mudah. Saya bisa setiap saat menghubungi dia, saya bisa setiap saat video call dengan dia. Gitu. Paling seperti itu. Hampir tiap hari kami berkomunikasi. Hal yang paling menakutkan adalah aku takut aku memberikan trauma untuk anakku. Aku takut pola asuh yang aku berikan ke anakku itu memberikan dampak yang buruk untuk anakku. Mungkin contohnya adalah dari segi punishment ya. Kalau misalnya anakku ada sesuatu yang tidak sesuai, misalnya mungkin kenakalan dan aku memberikan punishment yang berlebihan, itu yang aku khawatirkan sih. Aku takut itu akan membekas. Iya. Itu kerasa di trimester 1. Itu benar-benar muntah makan. Tapi udah di trimester 2 itu sudah mulai bisa makan banyak, gak muntah-muntah kayak gitu. Udah alhamdulillah sih. Ini sepertinya masih lebih baik dibanding ibu-ibu di luar sana yang ketika mau makan aja gak bisa kayak ibu dulu. Itu dia 9 bulan gak bisa makan, cuma bisa makan kerupuk aja sampai adik lahir. Ini masih alhamdulillah bisa seperti ini, walaupun makan lalu muntah tapi masih ada yang masuk gitu. Aku pengen punya anak karena melihat satu dari segi umur suamiku ya. Umur suamiku kita terpaut 6 tahun, jadi sepertinya ini sudah pas gitu untuk kami punya anak. Usia kami sudah matang. Menurut saya anak adalah titipan, adalah anugerah yang harus saya jaga karena itu adalah amanah. Dan satu lagi, anak itu bukan punya saya. Anak itu bukan punya saya. Anak adalah pemberian dan amanah yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menjaga, merawat, dan pada saatnya nanti mereka kembali harus dengan keadaan yang baik-baik saja. Harapan saya seperti itu. Oke, untuk yakin, saya harus meyakinkan diri saya bahwa saya bisa, bahwa saya akan terus belajar untuk memberikan kasih sayang untuk Alesya. Insya Allah siap nggak siap harus siap. Saya selalu merasa kurang. Saya adalah seorang ibu yang tidak sempurna. Seorang ibu yang banyak sekali kekurangannya. Banyak sekali kekurangan dalam diri saya. Dari anak-anak saya, setiap harinya saya belajar. Saya selalu mendapatkan pengalaman baru di ketiga anak saya. Dengan karakter yang berbeda-beda. Dari anak saya dapat pembelajaran apa. Anak kedua saya dapat pembelajaran apa. Anak ketiga saya dapat pembelajaran apa. Dan itu mendewasakan saya dan berusaha untuk terus memperbaiki diri menjadi ibu mungkin tidak sempurna di mata mereka. Tidak sempurna di mata mereka, tapi saya berusaha memberikan yang terbaik yang saya mampu untuk anak-anak saya. Jadi seorang ibu itu nggak ada sekolahnya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, it's okay. Kita bisa terus belajar dari manapun. Oke, yang aku sesalin ya, mungkin ini dari ASI kali ya. Aku tuh
mikirnya waktu lahir ASIku akan selalu banyak gitu, berlimpah. Tapi ternyata kesini-sini ASIku mulai sedikit, dan itu penyesalan buat aku. Kenapa sih aku nggak dulu rajin pumping? Karena ini menyangkut nutrisi anakku juga gitu. Sekarang udah terlanjur ASInya sedikit, aku nyesel. Aku merasa aku egois karena terlalu mikirin malesku itu. Alesya, semoga kamu bisa menjadi anak yang bahagia, menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, dan aku berharap ibu dan ayah bisa menjadi orang tua yang selalu kamu ceritakan dan kamu banggakan, terlepas dari kesalahan ibu dan ayah. Ibu ayah minta maaf. Semoga ketika adik nanti udah besar, adik ngerasa kalau sama orang tua itu bisa terbuka lah kayak gitu. Jangan jangan ada yang disembunyiin. Kalau ada apa-apa diceritain ke orang tua. Pokoknya orang tua yang tahu lebih dulu apa yang adik rasain kayak gitu. Jadi pelariannya jangan ke orang lain kayak gitu. Harapanku untuk anakku, semoga kamu bisa menjadi anak yang memberikan manfaat untuk sekitarnya, sopan, pintar, dan tidak malas. Rasanya itu cukup buat saya. Kalau harapannya pengen jadi apa, itu belum ada sih. Cuma yang penting dia sehat, bisa sampai besar nanti, sehat, terus soleh, yang pastinya. Lalu Untuk Tessa, Marsha, dan Laras, ibu bangga dengan kalian. Jadilah diri kalian sendiri, raih prestasi setinggi mungkin dengan pilihan yang membahagiakan kalian, dengan pilihan yang terus akan menjadi tanggung jawab kalian. Jadilah orang baik tidak hanya untuk masyarakat tapi untuk Sang Pencipta, untuk semesta. Tetap jadi orang baik. Kalian tahu betapa ibu sangat menyayangi kalian, betapa ibu semuanya untuk kalian. Ibu akan berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Dan mohon maaf untuk ketidaksempurnaan ibu. Mohon maaf untuk semua kekurangan ibu.